Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian bisa lanjutkan dengan melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar ini. Nah, kalian pasti tahu ini gambar apa? Coba tebak. Iya, benar. Ini adalah foto dari Tugu Monas yang merupakan kebanggaan dari bangsa Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, tugu adalah salah satu jenis patung. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis patung, kemudian fungsi dari patung tersebut apa, cara pembuatan, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat patung. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya, di sini kita pelajari ada 6. Yang pertama, patung religi. Patung religi digunakan untuk sarana ibadah oleh umat beragama tertentu. Kemudian yang kedua, patung monumen. Patung monumen digunakan untuk mengenang peristiwa bersejarah atau jasa pahlawan. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur fungsinya untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Berikutnya, patung dekorasi digunakan untuk menghias bangunan atau taman. Kemudian patung seni digunakan untuk hanya dinikmati keindahannya saja. Berikutnya, patung kerajinan digunakan untuk sumber ekonomi orang-orang tertentu, khususnya para pengrajin ya. Patung kerajinan ini digunakan untuk dijual oleh para pengrajinnya. Nah, bahan-bahan untuk membuat patung ini ada bermacam-macam. Di antaranya adalah batu, kayu, kemudian tanah liat atau clay, kemudian sabun bisa, dan banyak lagi. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya bisa dengan beberapa teknik. Ada yang bisa dibuat dengan cara dipahat, diukir, kemudian membutsir, atau kemudian teknik tuang atau cor. Nah, contohnya di sini adalah patung bentuk bunga yang berada di sebuah taman. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang patung di sini. Apa patung yang kalian sukai? Nah, misalnya kita suka ini ya, patung bentuk bunga ini ya. Kita cari apa ciri-ciri dari patung ini. Kemudian ini jenis patung apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat patung seperti yang ada pada gambar ini, dan bagaimana teknik membuat patung seperti ini. Ya, baik. Jadi misalnya kita menyukai gambar ini, menyukai gambar patung di sini. Nah, kita lihat ciri-ciri patung yang ada pada gambar. Jadi karena gambar ini adalah patung yang berbentuk bunga yang kemudian fungsinya diletakkan untuk memperindah taman. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari patung bunga ini adalah berbentuk 3 dimensi, kemudian memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Nah, patung bentuk bunga ini merupakan jenis patung figuratif karena patung tersebut meniru bentuk alami. Kemudian bahan yang dibutuhkan ini biasanya pakai kayu ya, bisa kayu jati atau kayu yang lain yang bisa dibentuk. Kemudian teknik pembuatannya, kalau kayu dibuat dengan cara dipahat.
Nah, selain patung, kalian juga bisa membuat karya seni lainnya ya. Karya seni ada dua, karya seni murni dan karya seni terapan. Kalau murni hanya dinikmati keindahannya, apabila karya seni terapan itu bisa dimanfaatkan. Misalnya seperti yang banyak kita jumpai, banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karya seni terapan itu contohnya seperti meja, kursi, barang-barang yang kita pakai itu semua adalah karya seni terapan ya, digunakan untuk diambil manfaatnya, bukan hanya keindahannya saja. Nah, di masa remaja kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk membuat karya-karya seni terapan untuk dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang, apalagi di masa pubertas yang mana kalian sedang aktif-aktifnya ya, hormonnya sedang bertambah. Nah, manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan primer dan sekunder pada masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas ini ada beberapa tahapan sebelum kalian masuk kepada masa pubertas. Kita sering ulang-ulang supaya kalian lebih memahami masa-masa pubertas kalian ya. Baik, tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian masuk ke usia tua atau usia lanjut. Nah, masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Makanya di situ terdapat beberapa gejolak yang mungkin kalian belum mengerti ya, kenapa seperti ini. Pada masa awal masuk masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Nah, pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Di dalam tubuh kita, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Reproduksi itu hormon yang digunakan untuk atau dimanfaatkan oleh tubuh untuk nantinya menghasilkan keturunan ya. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Kemudian pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Nah, jika sel telur dan sel sperma bertemu, ingat, jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Remaja yang baik, kesehatan reproduksinya akan mengalami ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Kemudian pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Nah, di saat seperti ini kalian harus berhati-hati ya, makanya berkumpulnya untuk anak perempuan sudah bermain sama anak perempuan saja, anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki. Kenapa? Karena saat sel telur dan sel sperma bertemu itu bisa terjadi pembuahan sehingga menghasilkan tumbuh menjadi bayi. Berikutnya, ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada anak perempuan misalnya banyak bagian yang akan tumbuh, seperti misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberi ASI atau air susu kepada bayinya kelak. Berikutnya, pada anak laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk bekerja, untuk melindungi keluarganya. Nah, baik, tugas kalian hari ini membuat ringkasan materi hari ini. Kemudian yang kedua, membuat patung bentuk bunga dari sabun mandi. Untuk contohnya seperti yang ada pada gambar ya.
Nah, untuk patung seperti mawar merah di sini kalian bisa pakai sabun yang langsung warnanya merah ya. Kemudian untuk yang sampingnya ini warna putih biasa, tidak masalah. Apabila tidak ada bisa pakai warna apa saja. Nah, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Mungkin nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa tanya di grup atau di Wapri. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.